Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di renungan malam, renungan pengantar tidur saudara. Saat ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kita lalui. Dan di malam hari ini sebelum beristirahat, di dalam video ini saudara akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kita juga akan berdoa bersama, dan di akhir video ini saudara akan mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat 22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut
akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kudus-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saudara, Mazmur 103 ini adalah Mazmur Daud, di mana hal yang mau ditegaskan oleh Daud di dalam Mazmurnya ini adalah supaya umat-umatnya takut akan Dia, di mana Dia menjelaskan bagaimana hidup takut akan Tuhan
dan apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Berkali-kali Daud menegaskan tentang takut akan Tuhan di dalam pasal ini. Baik di ayat 11, ayat 13, dan ayat 17. Dan sebagai tindakan takut akan Tuhan, bukti takut akan Tuhan, ada dua hal yang dia tegaskan, yaitu hidup memuliakan Allah, hidup memuji dan meninggikan Tuhan, di mana mulai ayat 1 Daud menegaskan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Bahkan di ayat-ayat terakhir juga dia menegaskan lagi, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hal itu dia tegaskan untuk membuktikan dan menunjukkan apa bukti seorang anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita harus menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan bukti kita hidup takut akan Tuhan, kita akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan Dia di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan bukan sekedar ucapan, tetapi orang yang takut akan Tuhan terbukti apakah dia memuji, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Jika kita rindu menjalani hidup kita takut akan Tuhan, jika kita rindu membuktikan dalam hidup kita bahwa kita takut akan Tuhan, buktikan dengan hidup memuji, memuliakan, dan meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Dan bukti kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan, itu ada di ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dan kemudian ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Bukti kedua, orang hidup takut akan Tuhan, dia hidup seturut firman Tuhan. Dia menjalani hidupnya dengan melakukan kehendak Tuhan.
dengan melakukan titah-titah dan perintah Tuhan. Jika kita ingin menjalani hidup kita takut akan Tuhan, maka kita harus berjalan seturut firman Tuhan. Kita harus menjalani hidup kita seturut kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan kemudian saudara, di dalam Mazmur pasal 103 ini, selain menjelaskan apa saja tindakan orang yang hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup memuliakan Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia, dan hidup melakukan kehendak-Nya, perintah dan titah-titahnya. Di dalam Mazmurnya ini, Daud juga menegaskan apa yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup orang yang takut akan Dia. Di mana di ayat 11 ditegaskan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kita harus menjalani hidup kita takut akan Tuhan. Kita harus buktikan hidup kita takut akan Tuhan. Dan jika kita hidup takut akan Tuhan, hal pertama yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, seperti yang ditegaskan pemazmur ini di ayat 11 ini, bahwa setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Untuk menegaskan betapa tingginya, betapa luasnya, dan tidak terukur kasih setia Tuhan atas hidup orang yang takut akan Dia, pemazmur ini membahasakan setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Allah akan menyatakan kasih setianya yang tiada terukur kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia. Jika kita menjalani hidup kita takut akan Tuhan, Dia Allah kita yang akan menyatakan kasih setianya yang tiada terukur di dalam kehidupan kita. Saudara, alangkah indahnya kita menjalani hidup kita dipenuhi oleh kasih setia Tuhan yang tiada terukur. Alangkah indahnya jika kasih setianya yang besar dan tinggi yang tiada terukur itu dilimpahkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan memang itulah yang akan Tuhan lakukan jika kita jalani hidup kita takut akan Tuhan.
memahami kasih setia Tuhan yang tiada terukur dalam hidup saudara dengan menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan hal kedua saudara yang akan Tuhan lakukan dalam hidup orang-orang yang menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, itu ada di ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wow, saudara. Hal kedua yang ditegaskan melalui Mazmur ini adalah bahwa seperti seorang bapa menyayangi anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, saya adalah seorang bapa bagi anak-anak saya. Saya memahami apa artinya seperti seorang bapa menyayangi anak-anaknya. Bahkan terkadang saudara, seorang bapa lebih menyayangi anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Dan itulah yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Injil, Yesus pernah menegaskan bahwa jika engkau, bapa yang jahat, tahu melakukan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa sebaik-baiknya Bapa di dunia ini kepada anak-anaknya dibandingkan dengan kasih Bapa di sorga kepada orang-orang yang takut akan Dia, maka kebaikan Bapa di dunia ini seperti sebuah kejahatan. Kenapa? Karena begitu baiknya Tuhan yang tidak bisa dibandingkan. Bahkan sebaik-baiknya saya sebagai seorang bapa kepada anak-anak saya, Tuhan jauh lebih baik. Tuhan jauh lebih baik. Dan itulah yang akan kita alami, yaitu kasih Bapa Sorgawi yang jauh melebihi kasih seorang bapa di dunia ini, jika kita menjalani hidup kita takut akan Tuhan. Saudara, mari kita jalani hidup kita takut akan Tuhan. Dan alamilah kasih Tuhan yang tiada terukur dalam kehidupan kita, melebihi kasih Bapa yang di dunia ini. Dan kemudian saudara, hal ketiga ditegaskan di ayat 17.
yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Di mana dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Hal ketiga yang ditegaskan di sini, saudara, adalah tentang kasih Allah yang kekal yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan kasih yang Tuhan nyatakan kepada anak cucunya sekaligus. Artinya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kasih Tuhan tiada berkesudahan dari kekekalan sampai kekekalan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak henti-hentinya kasih Tuhan bagi mereka yang takut akan Dia, dan terlebih lagi bagi anak cucunya. Wow, saudara, alangkah indahnya janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita jalani hidup kita takut akan Tuhan. Karena dengan kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan bahkan ketika kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita juga akan mengalami kasih setianya. Itulah harta yang paling berharga yang kita wariskan kepada anak cucu kita, saudara. Takut akan Tuhan. Karena jika kita bisa mendidik mereka takut akan Tuhan, mewariskan cara hidup takut akan Tuhan, maka mereka pun akan mengalami kasih setia Tuhan yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, sebagai kesimpulan, di dalam Mazmur 103 ini, Daud menegaskan dan menjelaskan bahwa setiap umatnya harus hidup takut akan Dia. Cara atau bukti hidup takut akan Tuhan yaitu hidup memuliakan Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan, melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Itulah dua cara hidup orang yang takut akan Tuhan yang dijelaskan oleh pemazmur ini. Dan kemudian pemazmur menegaskan bahwa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang takut akan Dia, Tuhan akan menyatakan kasih setianya yang tiada terukur setinggi langit dari bumi. Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya lebih daripada seorang bapa sayang kepada anaknya. Dan Tuhan akan menyatakan
kasih sayangnya yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita jalani hidup takut akan Tuhan. Buktikan hidup kita takut akan Tuhan. Maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebelum kita akan beristirahat malam hari ini, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bahwa kami harus hidup takut akan Tuhan. Ajar kami hidup takut akan Tuhan. Kami rindu mengalami kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih yang tiada terukur, setinggi langit dari bumi. Kasih yang melebihi dari kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Kasih yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan kasih yang akan dinyatakan bagi anak cucu kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu kasih setia-Mu. Itu sebabnya kami mau jalani hari-hari kami dalam takut akan Tuhan. Kami mau buktikan kami hidup takut akan Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan gunakan hidup kami untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan lupa untuk meninggikan, mengagungkan Engkau dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami akan menjalani hidup kami dengan melakukan firman-Mu, melakukan perintah dan titah-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, sebagai bukti kami takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau jalani hidup kami takut akan Tuhan. Haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami.
atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan.
dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom.
terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu.
atas mezbamu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami,
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu
atas mezbahmu selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahtamu, selalu bersyukur di hadapan tahtamu. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup